dalam Bible Storytelling. Nah, adik-adik, apa kabarnya di hari ini? Tentu saja pasti luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Yuk sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dulu satu lagu, Hanya Satu Jalan ke Surga. Yang bisa pakai gerakan, kita pakai gerakan sama-sama ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi. Yeay. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yeay, hanya dalam Yesus satu jalan saja. Baik adik-adik, karena tadi kita sudah menyanyi bersama-sama, sebelum kita dengar ceritanya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau pada hari ini kami bisa mengikuti Bible Storytelling, kami semua hari ini dalam keadaan yang sehat, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Tadi kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami punya telinga yang mau dengar-dengaran. Dan Tuhan juga berkati hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, yuk kita mulai cerita hari ini. Judul ceritanya, Bukan Karena Perbuatan. Langsung aja ya. Nih, Cici ada masukin gambar. Ada yang tahu nggak nih gambar apa? Yang adik-adik masih kecil, coba deh boleh tanya mama, papa, atau kakaknya. Ayo gambar apa ya? Betul sekali, ini adalah gambar peta. Kalau peta biasanya dipakai buat apa sih? Kalau adik-adik mungkin lihat mama atau papanya nyetir mobil, nyetir motor, mungkin ada yang menggunakan peta ini lihat dari handphonenya. Fungsinya untuk melihat harus lewat jalan mana ya kalau mau menuju ke suatu tempat. Kalau gitu, kalau misalkan suatu hari nanti nih kita semua mau pergi ke surga, kira-kira bisa nggak kita pakai peta yang kayak gini adik-adik? Hah? Nggak bisa ya? Aduh, gimana dong? Nih, katanya ada yang bilang manusia itu sudah tidak bisa lagi pergi ke surga karena perbuatan-perbuatannya. Hah? Emang perbuatan manusia yang kayak apa sih yang bikin kita nggak bisa ke surga? Nih, kita lihat gambar selanjutnya ya. Di gambar yang pertama, tuh ada orang-orang yang berdoanya sama berhala. Mereka berdoa dan menyembah patung yang mereka buat sendiri. Padahal kan patung tidak bisa mendengar ya. Coba kita lanjut ke gambar kedua. Tuh lihat orang tuanya lagi ngomong, anaknya nggak mau mendengarkan. Belum lagi kalau anak-anak yang suka melawan. Misalnya nih mamanya suruh mandi, terus dibalas kayak gini. Gak mau mah, aku mau main game aja terus sampai sore. Nah lo gimana tuh ya? Nah ada lagi nih gambar ketiga. Di gambar ketiga orangnya baik kok lagi memberi sedekah. Kita lihatnya cuma dari luar dia memberi sedekah. Tapi kita tahu nggak ya, siapa tahu nih dalam hatinya pas dia kasih sedekah dia bilang gini. Nah kalau aku kasih uang ke orang-orang gak mampu, mungkin dosa-dosa aku bisa dipotong, dikasih diskon sama Tuhan. Nah kira-kira bisa nggak sih?
Betul, nggak bisa ya adik-adik. Nah, saat ini semakin banyak manusia yang berbuat dosa dan menganggap itu adalah hal-hal yang wajar. Atau mereka berusaha berbuat baik dan berdoa sama Tuhan yang Dia ciptakan sendiri kayak patung tadi. Tujuannya apa? Cuma supaya bisa masuk surga. Tapi kalau hanya dengan berbuat baik saja dan berdoanya sama berhala, bisa nggak sih seseorang masuk surga? Oh, ternyata tidak bisa. Jadi gimana dong caranya? Nih, di slide selanjutnya ada gambar opa-opa dan oma-oma yang lagi gendong dede bayi. Mereka adalah Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kalian tahu nggak umur mereka? Bapak Abraham itu umurnya hampir 100 tahun. Dan Ibu Sarah umurnya hampir 90 tahun. Loh kok, tapi itu ada gambar Ibu Sarah sedang hamil, lalu akhirnya punya bayi. Terlihat tidak mungkin buat kita. Masa sih ada nenek-nenek umur 90 tahun masih bisa hamil? Tapi hal ini sungguh-sungguh terjadi. Itu semua karena mereka percaya pada janji Tuhan Yesus yang bilang akan memberikan mereka anak. Meskipun banyak orang yang menganggap itu hal yang gak mungkin. Ya ampun, Bapak Abraham umur 100 tahun udah kakek-kakek banget, mana bisa punya anak. Tapi Bapak Abraham dan Ibu Sarah tetap mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dialah yang berkuasa dan yang paling hebat. Buktinya lahir juga tuh anak mereka. Meskipun tadi usia mereka sudah opa-opa dan oma-oma, tapi mereka tetap bisa melahirkan dede bayi yang sehat. Oke deh, sekarang apakah adik-adik juga mau pergi ke sorga? Kalau dari cerita-cerita tadi nih, terus dari lagu yang kita nyanyiin tadi di awal, kira-kira adik-adik udah tahu belum gimana sih caranya kalau kita mau ke sorga? Caranya hanya dengan percaya kepada Yesus saja. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu mendengar doa kita dan mampu mengampuni segala dosa kita. Jadi ingat ya sekali lagi adik-adik, kalau mau berdoa kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus. Mau nggak ya adik-adik percaya? Abis itu kita sama-sama pergi ke surga. Baik adik-adik, itu dia tadi ceritanya. Nah, karena tadi kita sudah mulai dengan berdoa, untuk menutup cerita hari ini, kita kembali berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya lagi dan tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau percaya dan berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati kegiatan kami setelah ini ya Tuhan. Berkati kami satu persatu, keluarga kami, mama, papa, adik, dan kakak kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai sini dulu ya adik-adik, sampai bertemu di Bible Storytelling berikutnya. Shalom!